Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan. Saya merupakan guru IPS di UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Losarang. Transformasi digital di sekolah seperti penggunaan Interactive Flat Panel atau IFP seringkali gagal menciptakan pembelajaran bermakna. Karena materi hanya dipindahkan dari buku ke layar tanpa adanya inovasi konten, yang mengakibatkan rendahnya motivasi murid dalam pelajaran IPS. Inovasi, media, eksploratif, interaktif, generatif AI pada mata pelajaran IPS atau mega sosial ini hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan generatif AI interaktif melalui pendekatan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Alih-alih menginginkan transformasi digital pembelajaran, guru hanya memindahkan materi buku teks ke layar digital IFP tanpa mengubah esensi dari pembelajaran itu sendiri. Hal tersebut membuat murid menjadi pasif dan bosan, serta menganggap mata pelajaran IPS hanya teori untuk dihafal, bukan untuk diterapkan. Saya belajar IPS itu saya sering merasa bosan, mengantuk, lalai dengan apa yang diajarkan oleh Pak Agung. Terkadang suka merasakan bosan karena apa yang dipelajari itu terus. Dari situasi tersebut, maka lahirlah mega sosial, media pembelajaran eksploratif, inovatif, generatif AI sebagai langkah transformasi digitalisasi pembelajaran mendalam. Kita akan membuat media pembelajaran eksploratif interaktif. Di sini saya sudah siapkan promnya, tinggal kita ganti saja topik pembelajaran dan materi pembelajarannya, tujuan pembelajaran serta dimensi yang akan dikuatkan. Lalu kita masuk ke Canva AI, kemudian kita pilih Canva Code, lalu kita tempelkan prompt tadi di sini dan ketik enter. Di media pembelajaran eksploratif, interaktif, generatif AI atau mega sosial. Ini adalah halaman awal pada mega sosial materi kerjasama internasional. Fitur pertama pada mega sosial ini yaitu adanya tujuan pembelajaran. Kemudian ada 3 tahapan pembelajaran sesuai dengan pengalaman pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dalam tahapan memahami ini ada pemahaman esensial, aplikatif, dan nilai moral. Setelah melalui tahapan memahami, kita masuk ke tahapan mengaplikasi, dan di fitur pertama dari mengaplikasi ini yaitu simulasi. Fitur simulasi ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna karena adanya pertanyaan role playing atau bermain peran. Di sini peran murid adalah menjadi seorang presiden yang akan memutuskan kebijakan terbaik dalam studi kasus perdagangan internasional. Setiap jawaban ini akan memiliki umpan balik yang berbeda. Kita lihat jawaban yang benar ini memiliki umpan balik seperti ini. Ini kita akan coba untuk menjawab yang salah. Fitur di mengaplikasikan ini yang kedua adalah kuis atau latihan soal. Latihan soal ini dapat digunakan untuk mengukur pemahaman murid atau bisa digunakan untuk asesmen. Setiap pertanyaan ini memiliki umpan balik yang motivatif. Contoh, ini jawaban yang benar, kita akan jawab yang salah. Nah, di sini ada umpan baliknya. Setelah menyelesaikan kuis, di paling bawah ini juga terdapat umpan balik untuk meningkatkan motivasi murid, di mana umpan baliknya ini akan sangat membangun tergantung nilai atau skor yang diperoleh oleh murid. Fitur selanjutnya yaitu dalam halaman pembelajaran merefleksi, yaitu murid diminta untuk merefleksikan pembelajarannya dari setiap materi. Setelah setiap menyelesaikan pembelajaran, maka akan muncul skor di sini. Dan ada peringkat kelas atau leaderboard. Aspek gamifikasi ini harapannya dapat meningkatkan minat belajar murid
pada mata pelajaran IPS. Fitur terakhir dalam Mega Sosial ini yaitu adanya sertifikat. Sertifikat pembelajaran ini bisa di-download juga. Sertifikat ini bisa menjadi bukti bahwa murid telah menyelesaikan atau telah mencapai tujuan pembelajaran dari tiap materi. Dampak dari transformasi ini terjadi peningkatan partisipasi aktif murid di kelas, serta murid mampu menghubungkan IPS dengan kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah. Belajar IPS berubah dari sekadar membaca teks menjadi pengalaman imersif yang menggerakkan hati dan pikiran. Kayak K-pop, drama, sama anime itu pasti dari apa ya? Dari faktor modernisasi. Budaya-budaya di Indramayu bisa menyebabkan identitas. Kami bisa mencegah krisis identitas tersebut dengan terus mempertahankan budaya-budaya lokal. Semua informasi, semua koneksi ada di tangan. Yo. Pemain satu. Udah langsung. Solusinya dengan cara menanam gambar masyarakat. Nah, kita membuka peluang kerja dan mereka mendapatkan Dengan baik akan terjadi kekacauan. belajar dan mengikuti seluruh kegiatan di sekolah. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat menewaskan seorang remaja berusia memiliki orang yang sangat bagus, orang yang bisa bikin relax. Sorry tuh, saya tidak mau dipoter begitu. Jangan dekati narkoba dalam bentuk apapun. Kenapa polisi tidak menangkap orang yang menjual narkoba? Sekarang lebih enak sih Pak, karena mudah dipahami juga kan. Kan sekarang udah pakai TV gitu kan. Jadi Karena ada skornya, ada gamenya, dan juga sangat sesuai dengan kehidupan saya sehari-hari. Terus juga mendapatkan sertifikat. Dulu mas seringnya tuh hanya menulis, menerangkan, dan sudah itu saja. Yang membuat sebagian besar siswa itu merasa bosan dan tidak mau mendengarkan guru. Tapi sekarang karena adanya aplikasi Mega Sosial yang sangat interaktif dalam ini pelajaran IPS, membuat sebagian besar siswa sekarang semangat belajarnya sudah naik 110%. Pada akhirnya, AI bukan menjadi ancaman bagi guru, melainkan AI bisa menjadi mitra untuk menghidupkan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.